Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada Dewi Sinta Aziza, yang kedua Muhammad Hadi Satria, yang ketiga Rizka Amelia, dan yang keempat saya sendiri, Sauma Hurota Ayu. Oke, langsung saja. Jadi untuk tema yang akan kita diskusikan kali ini yaitu mengenai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oke, permasalahan lingkungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Seperti yang kita ketahui saat ini, bumi ini sedang mengalami sakit, dalam artian bahwa saat ini bumi sedang menghadapi krisis terjadinya bencana alam yang ditimbulkan oleh kecerobohan manusia itu sendiri. Nah, akibat dari kecerobohan itu misalnya seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca yang tidak menentu, dan kerusakan kawasan lindung. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis dalam keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Namun, sayangnya di masa sekarang ini lingkungan tempat hidup telah mengalami kerusakan dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu kerusakan akibat alam dan kerusakan akibat dari kegiatan manusia. Krisis lingkungan hidup secara langsung akan mengancam kenyamanan dan meningkatkan ketahanan kehidupan setiap warga negara. Ancaman kenyamanan tersebut berupa bencana alam dan diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri. Dalam penyelenggaraan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan secara global, serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Halo semua, saya Muhammad Hadi Satria di sini. Dan pada video kali ini saya berkesempatan untuk sharing-sharing dengan kalian semua mengenai kerusakan lingkungan. Nah, pada video kali ini ada beberapa bahasan dan topik yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai penyebab kerusakan lingkungan, pengaruh globalisasi terhadap kerusakan lingkungan, macam-macam kerusakan lingkungan, dan contoh dari peristiwa kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita tahu dan paham apa sih faktor yang mendasari dan faktor utama yang mendasari terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, di sini ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor manusia dan alam itu sendiri. Kita semua tahu bahwa alam dan manusia saling berkesinambungan dan erat kaitannya. Atau mungkin dari kalian, teman-teman, sudah tahu apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, atau bahkan dari teman-teman sudah pernah melihat secara langsung apa saja aktivitas yang secara langsung memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, aktivitas manusia ini saya ambil contoh yaitu pembakaran hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak bisa dikontrol. Seperti itu. Lalu seperti apa faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Nah, di sini saya ambil dua contoh agar mempermudah pemahaman teman-teman semua. Saya ambil contoh pada musim kemarau dan penghujan. Pada musim kemarau kita tidak dapat mengatur seberapa besar suhu yang kita terima. Nah, di beberapa daerah khususnya lahan pertanian mengalami gagal panen dikarenakan musim kemarau
atas kurangnya ketersediaan air di daerah tersebut. Lalu pada musim penghujan terdapat longsor di beberapa daerah, khususnya di lahan miring di pegunungan. Nah, longsor ini menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga yang tertimpa runtuhan longsor tersebut dan mengakibatkan kerugian pada lahan pertanian tersebut. Nah, bagaimana teman-teman atas penjelasan saya? Mungkin itu singkatnya untuk penyebab kerusakan lingkungan dari alam dan manusia itu sendiri. Kita tidak dapat mengkontrol aktivitas lingkungan dan alam, tapi kita dapat meminimalisir dampak dan akibat yang terjadi. Seperti itu. Ngomong-ngomong mengenai globalisasi yang saya sebutkan tadi, kok bisa globalisasi membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan? Nah, begini teman-teman. Globalisasi mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam, dan itu terjadi di sekeliling kita dan di semua aspek kehidupan. Nah, aspek tersebut yaitu aspek sosial ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dapat kita rasakan dikarenakan dampak dari perkembangan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi. Berkaitan dengan lingkungan, globalisasi ini diiringi dengan era reformasi isu yang sangat menonjol, yaitu mengenai lingkungan hidup dan hak asasi manusia, di mana masyarakat dan pemerintah mengalami perubahan pola pikir terhadap pengkajian lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini sangat bervariasi dan sangat beragam. Nah, saya ambil 2 contoh agar dapat mempermudah pemahaman kalian, yaitu pembakaran hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol. 2 permasalahan ini yang selama ini mendapat protes keras dari kalangan masyarakat. Jika permasalahan ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan dampak yang sangat fatal terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Nah, ngomong-ngomong mengenai kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini, saya ada 2 contoh lagi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kerusakan pada pasar Bandar Jaya yang ada di Lampung Tengah. Yang kedua yaitu ada permasalahan di Das Citarum. Nah, kita fokus dulu ke permasalahan yang ada di pasar Bandar Jaya. Bandar Jaya ini merupakan wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan pada wilayah Bandar Jaya ini terdapat pasar besar yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat sekitar, yang dikarenakan posisinya yang strategis menjadikan banyak pembeli yang datang seperti itu. Apabila dilihat dari sudut pandang tata ruang, pasar ini terlihat rapi. Tetapi apabila dilihat dari sudut ekologi, pasar ini terkesan kumuh dan kotor. Hal ini dikarenakan adanya tumpukan sampah yang ada di depan kios dan di samping pasar. Nah, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya penjagaan dan sanitasi yang ada di pasar tersebut. Seperti itu. Dengan luas area yang besar, kios yang banyak, apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat serta pemahaman terhadap kebersihan dan kesehatan dari masyarakat sekitar, hal ini menjadikan permasalahan yang sangat penting dan sangat fatal jika diteruskan terus-menerus. Dan tentunya tidak hanya berakibat buruk ke lingkungan pasar, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Nah, hal ini perlu penanganan secara berkala agar terciptanya lingkungan yang. Nah,
Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu pada Das Citarum. Citarum ini merupakan sungai terpanjang di daerah Jawa Barat, memiliki panjang 300 km. Permasalahan das ini dimulai pada daerah hulu. Nah, permasalahan ini timbul pada limbah yang diproduksi di rumah tangga, limbah rumah tangga, terus limbah pertanian, limbah jasa seperti rumah sakit, puskesmas, restoran, hotel, laundry, dan sebagainya. Dan kegiatan peternakan yang berkembang di dataran tinggi sebelah utara dan selatan Kabupaten Bandung ini menyumbang 400 ton per hari limbah kotoran. Nah, hasil penelitian kualitas air di Das Citarum menunjukkan bahwa kualitas air Das Citarum ini belum memenuhi baku mutu air yang ditetapkan sepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau. Baik, itu tadi pemaparan dari saya, mulai dari penyebab sampai contoh-contoh nyata dari kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan dilanjutkan oleh teman saya ke bahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan kerusakan lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu yang pertama dengan pelestarian tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanah yaitu dengan menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali terhadap tanah yang semula gundul. Kemudian untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring dapat dibangun terasering sehingga dapat menghambat laju aliran air. Kemudian yang kedua, pelestarian udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan udara yaitu dengan menggalakkan kegiatan penanaman pohon atau tanaman hias di lingkungan sekitar, kemudian mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan sisa pembakaran baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin, serta mengurangi atau menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Kemudian yang ketiga, pelestarian hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, menetapkan sistem tebang pilih, serta menetapkan sanksi berat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan. Kemudian yang keempat, pelestarian laut dan pantai. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan laut dan pantai yaitu dengan melakukan reklamase dengan menanam kembali tanaman bakau di sekitar pantai, kemudian melarang pengambilan batu karang di pantai maupun di dasar laut, kemudian melarang penggunaan bahan peledak atau bahan kimia lainnya, serta melarang menggunakan pukat harimau untuk mencari ikan. Selanjutnya yang kelima, pelestarian flora dan fauna. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna yaitu dengan mendirikan cagar alam dan swaka marga satwa, kemudian melarang kegiatan perburuan liar, serta menggalakkan kegiatan penghijauan. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Yang kedua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang analisa dampak lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu membentuk Badan Pengendalian Lingkungan. Badan ini dibentuk pada tahun 1991
yang memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu yang pertama menanggulangi kasus pencemaran, yang kedua mengawasi bahan berbahaya dan beracun atau B3, yang ketiga melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang keempat mencanangkan gerakan menanam 1.000.000 pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dari kelompok 10 Offering A 2018. Di sini saya akan menjelaskan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Di mana dalam pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan akan selalu dibarengi dengan tercemarnya suatu lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup sendiri adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang ditimbulkan oleh perubahan fisik atau hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan atau sifat yang dimiliki oleh bumi, sehingga terlampaunya kriteria baku mutu kualitas lingkungan hidup. Terus yang selanjutnya yaitu perusakan lingkungan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan alam. Faktor manusia adalah seperti alih fungsi lahan yang tidak mematuhi atau tidak memperhatikan kualitas standar penggunaan lingkungan. Sementara kerusakan alam dipengaruhi oleh faktor alam seperti klimatologi, geologi. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi atau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun kita sebagai manusia juga pelaku dalam memanfaatkan lingkungan hidup harus serta-merta menjaga lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan. Di mana pembangunan berkelanjutan biasa dikenal sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan mementingkan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan program pembangunan berkelanjutan. Adapun upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat beserta pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Pelestarian tanah. Pelestarian tanah ini menghindari terjadinya adanya tanah longsor dan mengindikasikan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masalah tanah. Yang kedua yaitu pelestarian udara. Pelestarian udara ini dilakukan dengan upaya agar udara tetap bersih dan sehat. Pelestarian udara ini seperti melakukan reboisasi, terus upaya pengurangan emisi dan gas buang dari permukaan hutan dan pembakaran mesin seperti dari pembangkit listrik tenaga uap dan knalpot kendaraan atau cerobong asap pada industri. Selain itu, mengurangi atau bahkan menghindari penggunaan zat kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Selain pelestarian tanah, pemerintah juga melakukan pelestarian hutan. Pelestarian hutan ini dilakukan agar hutan tetap menahan lapisan tanah dan menyimpan air di bawah tanah. Hutan merupakan penopang bagi keberlangsungan hidup di bumi, seperti menyediakan bahan pangan dan bahan produksi, serta menjaga kualitas oksigen, serta penahan lapisan tanah agar tidak terjadi longsor dan tetap menyimpan cadangan air bersih di dalam tanah. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk pelestarian hutan sebagai berikut. Reboisasi atau penanaman hutan kembali yang gundul, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang hutan, menerapkan sanksi yang berat kepada pihak yang menebang hutan secara sembarangan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun cara lain yang dilakukan oleh pemerintah
untuk upaya pembangunan berkelanjutan, yaitu pelestarian laut dan pantai. Seperti halnya yang kita tahu, laut merupakan sumber daya alam yang sangat berpotensi ataupun sangat membantu dalam perkembangan dan kemajuan negara. Kerusakan biota laut dan pesisir pantai merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pengambilan pasir laut, rusaknya karang di pantai, dan rusaknya hutan mangrove merupakan aksi manusia yang mengancam pembangunan laut dan pesisir. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau melestarikan laut dan pantai, yaitu melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau atau mangrove di area sekitar pantai. 2, yaitu melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai yang dapat merusak lingkungan lingkungan akuatik. Yang kedua yaitu melarang pengambilan batu karang atau karang yang ada di sekitar pantai maupun dasar laut yang dapat merusak lingkungan akuatik laut. Yang ketiga yaitu melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia dalam pengambilan ikan. Yang keempat yaitu melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah untuk diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.